Silakan, silakan, Kang Emil. Baik, kita mulai ya acara kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati PLT Direktur PMPK, Bapak Aswin Widianto, para Widya Brada Ahli Utama, Pak Kasubag, Pak Budi, tim Kertiga, dan teman-teman semua. Selamat bergabung di acara Bestari ini. Semoga kita dalam kondisi terbaik di pagi hari ini sehingga bisa menyimak yang akan dipaparkan oleh narasumber kita, Pak Janaka. Kebetulan juga sudah hadir beliau. Sebelum kita memulai acara ini, kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, eh, sebelum kita memulai, kita awali dulu acara kita di pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya mohon semua untuk membuka video dan mematikan audionya. Baik, kita mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangsaku bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka dan putri kita Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, sejenak kita bermunajat dulu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, akan saya pimpin dengan cara Islam. Buat teman-teman yang non muslim silahkan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ftah alayya futuhal arifina bihikmatika rahmatika wa zakirana ma nasyaitu ya dal jalali wal ikram. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi min kulli zanbin ataitu wa hamatu bihi ya Allah habibika wa khalilika wa safiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ikdi hazati wa aqbal da'wati wa ajli bil ijabah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak semua, untuk mempersingkat waktu kita mulai acara kita dengan menyimak pengarahan dan penguatan dari. Untuk itu waktu dan ruangnya kami persilahkan. Baik, terima kasih Kang Hamid. Ini suara saya jelas ya? Saya mohon maaf, saya ada di kendaraan karena ada kegiatan dari PSKP. Jelas. Ya, bisa berjalan sama-sama nih. Ya, terus semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Rahayu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk selalu semangatnya teman-teman ya. Ini hari ini kita lestari. Kalau tidak salah temanya terkait dengan PPDB ya, Kang Hamid ya. Betul, Penerimaan PPDB Pak, peserta yang didik lagi baru hati. ya. Iya betul, ini memang Nah, lagi hangat nih, walaupun mungkin sudah sedang berjalan dan sekarang sudah masuk MPLS ya. Tapi intinya memang PPDB ini akan selalu menjadi isu ya, Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman ya, terkait juga dengan untuk peserta didik penyandang disabilitas, baik yang ada di SLB maupun di sekolah inklusif, dan juga untuk teman-teman di pendidikan masyarakat ya. Mungkin kalau dari pendidikan khusus dan pendidikan masyarakat, kalau sejauh ini sih isunya belum tidak terlalu kuat ya isu-isu negatifnya, dan itu perlu kita syukuri sebenarnya. Jadi memang alhamdulillah memang isu sedang hot di luar gitu ya, tapi mungkin yang spesifik di pendidikan masyarakat, di pendidikan khusus misalnya terkait dengan penyandang disabilitas atau teman-teman yang ada di program-program kesetaraan gitu ya, itu sepertinya tidak terlalu hangat. Tapi saya rasa kita perlu tahu semua ya, memang PPDB ini adalah isu yang setiap tahun itu selalu menghangat ya, walaupun mungkin kalau tahun ini sebenarnya jauh lebih baik ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin karena memang antisipasi dari teman-teman semua gitu ya, teman-teman di Kemendikbudristek untuk mengeliminir segala kemungkinan itu memang sudah dilakukan sejak awal tahun ya, mungkin juga sejak tahun lalu sudah mulai dibicarakan gitu potensi-potensi terkait dengan misalnya isu tambahan rombel dan sebagainya gitu ya. Dan alhamdulillah sih kalau dari secara umum memang tahun ini cukup lebih baik lah dibandingkan dengan tahun lalu. Tapi tetap kita perlu melihat gitu ya, merefleksikan apa yang terjadi ya. Karena ada beberapa isu misalnya terkait dengan cuci rapot yang terakhir sampai ada pembatalan di 51 peserta didik tuh kalau nggak salah di satu daerah, juga mungkin ada apa isu piagam palsu gitu ya. Mudah-mudahan itu tidak ada juga di Direktorat PMPK gitu ya. Nah, khusus untuk disabilitas memang regulasi terkait dengan PPD itu cukup eh, memudahkan ya, menguntungkan. Jadi kita tuh diekskludkan dalam artian tuh tidak bukan terbebani ya, tidak maksudnya tidak terkunci oleh regulasi yang sudah diatur itu gitu ya. Jadi cukup fleksibel untuk teman-teman disabilitas. Nah, hanya mungkin nanti beberapa isu kalau untuk yang disabilitas itu terkait dengan penerimaan ya serta didik dengan disabilitas di sekolah-sekolah reguler, karena dengan seiring berjalannya waktu dengan semakin menguatnya regulasi akomodasi yang layak gitu ya, seharusnya memang akan menjadi memperkuat gitu ya teman-teman disabilitas untuk masuk ke sekolah-sekolah reguler. Dan di sisi lain kan tentu juga masalah kesiapan sekolah reguler itu juga masih menjadi proses kita bersama ya. Jadi artinya mungkin itu isu-isu yang eh, perlu kita antisipasi seperti itu. Tapi alhamdulillah sejauh ini sih masih berjalan. Saya dari pendidikan inklusif PDM 12 juga terus strategi penguatan penyelenggaraan pendidikan inklusifnya dengan diklat berjenjangnya seperti itu. Saya rasa juga untuk yang di pendidikan masyarakat juga mungkin isunya juga eh, tidak terlalu mengkhawatirkan gitu ya. Tetap masih dalam konteks yang dapat berjalan baik. Nah, nanti bagaimana mungkin isu masalah pendataan, masalah apa namanya akurasi dan validitas data baik di pendidikan masyarakat dan di pendidikan bagi teman-teman disabilitas juga saya rasa menjadi hal yang terus perlu kita perkuat. Saya rasa itu mungkin nanti dari narasumber kita Pak Janaka akan mengelaborasi lebih dalam lagi ya terkait dengan PPDB, regulasinya, isu-isunya gitu ya, dan bagaimana ini untuk refleksi dan pembelajaran buat kita. Demikian mungkin dari saya. Makasih banyak untuk semangat dari teman-teman semua. Mungkin dari para Katimker kalau ada timnya yang belum bergabung bisa tolong dicolek ya, bisa segera bergabung. Kita sudah komitmen bahwa ini adalah Bestari sebagai ajang kita belajar, saling memahami gitu ya, agar seluruh staf nantinya tuh paham gitu apa sih sebenarnya arah pergerakan direktorat gitu, apa yang sedang dilakukan oleh direktorat. Jadi siapapun yang nanti akan ditanya gitu di lapangan itu bisa
gitu ya. Jadi tidak lagi, oh saya tidak tahu, ini bukan saya yang menangani, tidak. Memang Bestari ini untuk transfer knowledge gitu. Itu Kang Hamid ya, Bapak Ibu sekalian, Pak Kasubat, para Katimker, terima kasih. Terus semangat kita belajar bersama-sama. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, Rahayu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kang Hamid. Terima kasih, Kang Hamid. Baik, Pak Direktur, terima kasih atas penguatannya. Memang saat ini kita lagi PDB bagaimana implementasi Permendikbud nomor 1 2001 ya diimplementasikan sampai ke tingkat satuan pendidikan yang berasaskan objektif, transparan dan akuntabel dan juga keberpihakan satuan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus, tentu itu harus kita lihat. Tapi nanti akan lebih jauh akan dikupas dengan lugas nanti sama Pak Janaka. Baik, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu semua dan Pak Janaka sepertinya sudah siap sekali ini. Silahkan Pak Janaka, waktu dan ruangnya kami persilahkan. Baik, terima kasih Kang Hamid yang makin cemerlang. Baik, teman-teman semua. Kan Bapak sendiri yang nge-share undangannya. Makanya Mbak Lina, aduh Mbak Lina WA aku lagi nyetir. Macet lagi. Mid Plaza. Mas Adi, monitor suaranya Mas Adi bisa di-mute. Oke. Baik, teman-teman, terima kasih. Langsung saja ya, karena kita juga waktu tidak terlalu banyak. Yang jelas mungkin saya sedikit akan menyampaikan mengenai penerimaan peserta didik baru untuk tahun 2024-2025. Mohon dibantu untuk paparannya, kami persilakan. Oke. Ini sekarang ini di Bestari tanggal 22 Juli 2024 ini berbicara mengenai kebijakan PPDB 2020 yang dilakukan oleh tim kerja 03 PMPK. Sebenarnya ini adalah merupakan program kerja yang dilakukan oleh PDM 05, di mana salah satu prioritas kegiatannya adalah mengenai penerimaan peserta didik baru tahun 2024-2025. Selanjutnya, dan ini tentunya adalah penyelenggaraan PPDB ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, mulai dari tahun 2017 sudah kita lalui waktu zamannya Pak Menterinya itu adalah Pak Muhajir. Jadi sudah cukup jelas. Sebenarnya ini kita sudah memiliki peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian juga ditindaklanjuti lagi dengan adanya keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021. Dan dilanjutkan juga dengan juknisnya atau kebijakan PPDB yang penyusunan yang disusun dan ditetapkan oleh Pemda dengan berpedoman pada Permendikbud 1 2021 dan Kepsesjen 47 2023. Jadi sebenarnya ini kita tindak lanjutnya lebih luas dan lebih jauh dan lebih khususnya itu ada di Pemda, yaitu berupa juknis-juknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru 2024 dan 2025. Dan biasanya ini adalah dilanjutkan setiap tahun dan ada perubahan-perubahan yang disesuaikan kondisi juknis di daerah masing-masing. Oke, selanjutnya Mas Denny. Nah ini proses penyelenggaraan PPDB itu sementara itu ada 4 tahapan yang dimulai dari perencanaan penerimaan peserta didik baru, kemudian pelaksanaan peserta didik baru, kemudian juga pasca pelaksanaan peserta didik baru, dan pembinaan serta pengawasan penerimaan peserta didik baru.
Dari keempat tahapan ini sendiri melalui dengan objektif, transparan, dan akuntabel. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa, kalau tadi di tahapan perencanaan ini, kita tentunya harus melihat persyaratan dari yang harus kita tetapkan, yaitu jalur zonasi. Nah, ini zonasi tentunya kalau orang lebih paham, Bapak dan Ibu pahami, tentunya adalah yang mungkin sudah banyak juga mendengar dari berbagai berita dan juga mungkin mengalami sendiri ketika anaknya harus mengikuti PPDB. Jadi untuk jalur zonasi ini domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Kemudian juga apabila kurang dari 1 tahun data yang kakak yang terjadi tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka kakak tersebut masih dapat digunakan untuk syarat seleksi jalur zonasi. Perubahan yang terjadi di bawah 1 tahun itu adalah karena penambahan anggota keluarga. Jadi selain calon peserta didik, mungkin adiknya, kakaknya, atau saudaranya yang jauh yang datang gitu ke tempat yang dimasukkan ke dalam kakak yang dimaksud. Kemudian juga ada pengurangan anggota keluarga, misalkan meninggal dunia, atau anggotanya pindah, atau juga kakak hilang atau rusak. Dan kemudian juga dalam hal perubahan data kartu keluarga, maka harus disertakan kakak yang lama dari perubahan data, misalnya ada penambahan, pengulangan anggota keluarga, atau rusak, atau yang lain sebagainya. Kemudian juga surat keterangan perpindahan harus disertai dengan perpindahan domisili seluruh keluarga yang ada di kakak tersebut. Oke, selanjutnya. Dan ini nama orang tua atau wali calon peserta didik baru yang tercantum pada kakak harus sama dengan calon peserta didik baru dengan yang tercantum pada rapor atau ijazah di jenjang sebelumnya, gitu. Dan ini juga harus sesuai dengan akta kelahiran dan atau kakak sebelumnya. Jadi kita berharap ini nanti di kakak ini jangan sampai misalkan ketika di raport atau ijazah sebelumnya nama walinya B, tapi ketika di perpindahan nama walinya itu berubah karena misalkan numpang di kakak orang lain gitu atau kakak saudaranya atau yang lain lah. Dan ini tentunya harus disesuaikan. Kemudian dalam hal perbedaan nama orang tua wali peserta calon didik, sebagaimana dimaksud pada poin 5 ini, maka kakak terakhir dapat digunakan jika orang tua meninggal atau bercerai atau sebagainya, dan tanggal penerbitan kakak terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian atau perceraian yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Nah, kemudian juga persyaratan khusus lainnya di jalur PPDB mulai jalur zonasi adalah dalam rangka verifikasi kebenaran dalam KK, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Susapil sesuai dengan kewenangannya. Dan ini juga tentunya berhubungan nanti di penyusunan anggota kepanitiaan di PPDB dinas ya, di tingkat dinas kabupaten kota atau provinsi. Oke, selanjutnya. Nah, ini kemudian juga ada selain jalur zonasi, ada juga jalur afirmasi. Nah, ini tentunya jalur afirmasi ini juga menjadi cukup menarik karena salah satunya adalah bagaimana keikutsertaan peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi yang tidak mampu yang dapat digunakan. Contohnya misalkan kartu program Indonesia Pintar yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek dan terdata dalam Dapodi. Kemudian juga kartu peserta program yang di Kementerian Sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial. Dan juga bukti keikutsertaan program keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.
Nah, kemudian juga ada pengecualian di mana data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat, KIS, dan surat keterangan tidak mampu lagi atau SKTM. Jadi sekarang ini surat keterangan tidak mampu tidak diizinkan lagi dan tidak digunakan juga misalkan Kartu Indonesia Sehat. Karena tentunya ini sekarang sudah ada data mengenai kartu peserta program Keluarga Harapan yang ada di Dinas Sosial dan juga kartu lain yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah kecuali KIS dan SKTM. Nah, kemudian juga bagi calon peserta didik penyandang disabilitas dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis, kemudian juga surat keterangan psikolog dan kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Nah, ini untuk jalur afirmasi. Kemudian selanjutnya, ini juga untuk perpindahan tugas orang tua wali, ini cukup menarik juga dan banyak menjadi salah satu jalur untuk yang digunakan oleh orang tua dalam PPDB tahun 2024 ini. Pertama, perpindahan tugas orang tua wali peserta didik dibuktikan dengan surat penugasan dan surat keterangan pindah domisili. Juga, perpindahan orang tua ini digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jadi kemungkinannya kalau biasanya ini digunakan adalah bagi teman-teman atau yang melakukan perpindahan tugas orang tua dan diikutkan anak atau keluarganya. Tapi untuk PPDB ini diharapkan dia sudah berpindahan itu 1 tahun sebelumnya. Kecuali tentunya ada beberapa hal yang nanti akan coba diseleksi lagi di kepanitiaan. Nah, kemudian untuk anak guru dan tenaga pendidikan yang akan menggunakan sisa presentasi jalur perpindahan orang tua atau walinya sebagai guru atau tenaga pendidikan pada sekolah yang sama. Jadi tidak bisa digunakan untuk di sekolah-sekolah yang lain. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada yang menarik juga, ini adalah jalur prestasi. Di sini jalur prestasi ditentukan berdasarkan raport 5 semester terakhir yang terdata pada Dapodik yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai raport peserta didik dari sekolah asal. Nah, ini cukup menarik apa yang tadi juga disampaikan oleh Pak Aswin, bahwa ada pencucian raport. Nah, ini kejadian juga yang kemarin ramai di Depok itu, di SMP 19, saya sebutkan saja. Ini ada pencucian raport, jadi dia menggunakan ketika dikonfirmasikan melalui Dapodik, ternyata e-raport yang sudah didaftarkan di Dapodik berbeda dengan bukti rapor yang dilampirkan ketika mendaftar di PPDB, sehingga ini dianggap salah dan dianulir peserta didiknya. Jadi raport yang pada semester terakhir yang terdapat pada Dapodik ini sangat dibutuhkan. Jadi semuanya harus dilaporkan melalui Dapodik. Nah, kemudian juga prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, ini untuk jalur prestasi. Kemudian juga bukti akademik diperoleh dari kompetensi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari sains, teknologi, riset, dan atau inovasi. Kemudian juga ada bukti prestasi non-akademik yang diperoleh oleh kompetensi di bidang seni budaya dan atau olahraga. Kemudian juga kompetensi untuk prestasi di bidang akademik dan akademik yang memiliki kriteria minimal tingkat kabupaten atau kota dan juga dapat diikuti oleh peserta dari seluruh kalangan. Kemudian juga ada bukti prestasi yang diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB dan berlaku untuk prestasi individu dan beregu kelompok. Nah, ini untuk jalur prestasi tentunya ini nanti disesuaikan karena ada beberapa pengalaman yang cukup menarik dari hasil pemantauan kami. Ini ada di Lombok itu dimasukkan, jadi ada hafiz Quran seperti itu
itu mendapatkan salah satu bentuk prestasi juga, termasuk juga di beberapa tempat seperti di Manado juga atau juga di Bali ini ditambahkan untuk beberapa prestasi-prestasi yang tidak hanya prestasi non akademik akademik dan non akademiknya bidang olahraga dan seni budaya, tetapi juga di bidang-bidang lain seperti keagamaan. Oke, selanjutnya. Mas Denny. Nah, ini ada pengecualian tentunya untuk ketentuan jalur PPDB, terutama untuk TK, SMK, SPK, SILN, dan juga sekolah berasrama. Dan juga sekolah pendidikan khusus, di sini SLB. Ya. Kemudian juga sekolah layanan khusus seperti SKO, kemudian juga sekolah di daerah 3T, dan sekolah di daerah terpencil lainnya. Terpencil misalkan kalau misalkan kadang-kadang kalau misalkan SMA atau sekolah menengah itu, seperti saya lihat kemarin ketika saya ke SBT, Seram bagian timur, itu SMA-nya ada di ibu kota kabupaten. Jadi akhirnya anak-anak itu yang ada di kepulauan itu harus pindah ke sekolahnya itu atau melanjutkan sekolah ke menengah atasnya itu sendiri itu ke ibu kota kabupaten, dan itu juga mereka kadang-kadang juga ada yang ngontrak atau kos atau ikut saudaranya gitu, sehingga ini tidak termasuk yang pengecualian untuk jalur PPDB. Oke, selanjutnya. Nah, ini perencanaan peserta didik baru yang dilakukan oleh Pemda, yaitu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah next then. Nah, ini penetapan wilayah zonasi, kemudian selanjutnya penentuan presentasi daya tampung setiap jalur PPDB, kemudian juga perlibatan sekolah swasta dan madrasah dalam PPDB bersama, kemudian juga penyusunan petunjuk teknis PPDB oleh Pemda, kemudian pembentukan panitia PPDB, kemudian aplikasi PPDB secara online, dan juga sosialisasi pelaksanaan PPDB. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk penetapan wilayah zonasi yang harus diperhatikan oleh daerah atau pemerintah daerah adalah perhitungan sebaran sekolah dilakukan dengan melakukan pemetaan lokasi dan titik koordinat sekolah. Nah, ini kalau titik koordinat sekolah ini kalau kita zonasi, kadang-kadang kalau misal kita pesan online aja nih, saya misalkan di gedung B, ternyata ketika saya pesan minta dijemput di sini, ternyata titiknya di mana? Di gedung E gitu. Nah, ini juga tentunya pemetaan lokasi dan titik koordinat sekolah ini perlu diperhatikan dan perlu diperjelas, karena ketika nanti salah memetakan lokasi dan titik koordinasi sekolah, ini mengakibatkan perhitungannya itu sendiri seperti diketahui ada orang yang akhirnya bawa meteran dan sebagainya ya. Nah, itu untuk kasus-kasus tertentu. Nah, kemudian juga ini pemerintah daerah berpedoman pada peta sebaran sekolah yang dapat diakses dari data induk satuan pendidikan, kemudian juga memperhatikan kondisi geografis dan memperhatikan sekolah yang berada di perbatasan provinsi atau kabupaten kota. Nah, kemudian juga data sebaran domisili calon peserta didik. Ini yang perlu diperhatikan juga, karena ini contoh juga di kami ini, saya sendiri di rumah di Pamulang, di Tangerang Selatan, saya Pamulang Timur, dan juga ada Kecamatan Pamulang Barat. Dan satuan pendidikan mulai dari SMP negeri dan SMA negerinya itu banyaknya di Pamulang Barat. Nah, sehingga anak-anak di Pamulang Timur kalau di dalam zonasi itu menjadi kesulitan sendiri. Gitu. Jadi mungkin ketika pemekaran wilayah ini, mungkin awalnya adalah pembangunan sekolah di wilayah yang memang penduduknya banyak, tetapi ternyata seiring perkembangan waktu, ternyata berkembang juga di wilayah lain. Dan ini juga tentunya pemerintah daerah harus cermat juga mengenai data sebaran domisili calon peserta didik. Nah, kemudian juga kapasitas daya tampung satuan pendidikan, di mana kelas 1 SD
untuk dihitung berdasarkan potensi jumlah anak usia sekolah, kemudian juga untuk kelas 7 di SMP dihitung berdasarkan jumlah lulusan SD atau sederajat, dan kelas 10 atau SMA dihitung berdasarkan jumlah lulusan SMP dan sederajat. Oke, selanjutnya untuk peta zonasi harus diperhatikan juga. Next. Nah, kemudian juga untuk penentuan presentasi daya tampung setiap jalur PPDB, untuk SD paling sedikit 70% untuk jalur zonasi, kemudian SMP paling sedikit 50%, dan SMA paling sedikit 50%. Dalam menentukan besaran presentasi daya tampung pada jalur zonasi pemerintah daerah, dan kemudian juga pemerintah daerah dapat mengatur lebih besar kuota daya tampung setelah dihitung kembali ya jumlah daya tampung dan proyeksi calon peserta didiknya. Jadi bisa jadi ini nanti pemerintah daerah juga memperhatikan seperti yang tadi untuk jalur zonasi itu, misalkan untuk wilayah dan sebagainya. Kemudian juga untuk jalur afirmasi untuk SD, SMP, dan SMA paling sedikit minimal 15%. Kemudian dari daya tampung ya. Kemudian juga Dinas Pendidikan melaksanakan PPDB pada jalur afirmasi terlebih dahulu. Jadi sebelum dilakukan zonasi, dilakukan juga untuk jalur afirmasi terlebih dahulu. Kemudian jalur SD, SMP, SMA itu hanya 5%. Dan Dinas Pendidikan menentukan kuota maksimal jalur perpindahan tugas orang tua. Dalam hal terdapat sisa kuota perpindahan tugas orang tua, kuota dapat dialokasikan untuk peserta didik pada sekolah tempat orang tua wali mengajar. Nah, kemudian juga jalur prestasi. Dan ini tentunya, seperti tadi disampaikan, jalur prestasi juga nanti disesuaikan dengan kondisi yang ada di pemerintah daerahnya masing-masing. Oke, selanjutnya untuk perencanaan penerimaan sendiri baru, ini pelibatan sekolah swasta dan madrasah dalam PPDB bersama. Nah, pemerintah daerah melibatkan sekolah swasta, madrasah, kemudian juga pelaksanaan PPDB peserta didik dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan penyelenggara sekolah swasta atau madrasah. Nah, kemudian juga penyaluran peserta didik di sekolah swasta atau madrasah merupakan pilihan bagi calon peserta didik untuk menerima atau menolak penyaluran dimaksud sesuai kebutuhan. Ini mungkin bisa di DKI Jakarta ya, di mana tidak ditampung di sekolah negeri, ini nanti bisa ditampung di swasta dengan berbagai syarat, ya misalkan pembebasan biaya pendidikan dan atau pengurangan biaya pendidikan, dan ini sudah berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk perencanaan, ini sebenarnya petunjuk teknis ini dibuat ini paling lambat 3 bulan sebelum pengumuman pendaftaran PPDB. Jadi kemarin kami di PDM 05 dan juga UPT dari bulan Januari, Februari sampai bulan April terus dipantau dan didorong oleh Pak Dirjen khususnya dan juga oleh Pak Asbi selaku PIC ini supaya segera selesai di bulan April. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana perkembangannya. Kemudian dalam penyusunan juknis ini mengikut sertakan paling sedikit BPMP dan BBPMP. Nah, kemudian juga petunjuk teknis pelaksanaan PPDB paling sedikit memuat persyaratan PPDB, kriteria jalur PPDB, daya tampung jalur PPDB, jangka waktu pelaksanaan PPDB, mekanisme pelaksanaan, termasuk juga aplikasi PPDB online yang dikembangkan di daerah, dan juga larangan pungutan pada pelaksanaan PPDB, pemantauan dan evaluasi, dan serta pelaporan pelaksanaan PPDB. Nah, kemudian juga persyaratan PPDB sekarang ini tidak lagi menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik. Nah, ini kecuali untuk beberapa sekolah-sekolah yang memang dikhususkan
yang tidak masuk di dalam jalur PPDB, persyaratan PPDB seperti tadi saya sampaikan di atas. Oke, selanjutnya. Nah, ini pembentukan panitia. Kenapa tadi saya sampaikan panitia PPDB tingkat daerah itu tentunya di kewenangan ini ada di kepala daerah untuk membentuk panitia, di mana anggotanya terdiri dari Dinas Pendidikan, sudah pasti, kemudian Dinas Dukcapil, ini adalah untuk konfirmasi mengenai KK dan sebagainya, kemudian juga Dinas Sosial adalah salah satunya adalah bagaimana untuk data kesejahteraan atau DTKS, kemudian juga ada Dinas Kominfo untuk pelaksanaan secara online, PPDB secara online. Nah, kemudian juga panitia di tingkat sekolah. Nah, ini kepala sekolah mengangkat panitia melalui terdiri dari pendidik dan atau tenaga kependidikan. Nah, ini penetapan pembentukan ini dilakukan sebelum 3 bulan sebelum pengumuman pendaftaran PPDB. Oke, selanjutnya. Nah, ini aplikasi PPDB online, karena memang diharapkan sekarang ini PPDB dilakukan melalui online. Pemerintah daerah harus menyediakan sistem aplikasi PPDB online dengan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, ini tentunya harus disesuaikan juga dengan pendukung seperti jaringan, ketersediaan perangkat keras di sekolah, dan juga kemampuan dari operator di sekolah. Nah, ini pemerintah daerah menetapkan pelaksanaan PPDB luring bagi sekolah yang tidak memiliki sumber daya di atas. Nah, ini kemudian juga Pemda harus memastikan data yang sistem aplikasi telah terintegrasi paling sedikit dengan data Dapodik, EMIS dari Kementerian Agama, kemudian data terpadu kesejahteraan sosial, dan data kependudukan dari Dukcapil. Nah, kemudian juga Dinas Pendidikan dapat mengajukan permohonan kepada Pusdatin untuk mendapatkan data awal peserta didik dalam pelaksanaan PPDB. Nah, ini dalam aplikasi PPDB online yang dibangun oleh Pemda, calon peserta didik yang memiliki ijazah atau bukti kelulusan dari satuan pendidikan luar negeri yang menggunakan sistem pendidikan asing dan belum memiliki NISN, tidak perlu mengisi kolom NISN pada saat pendaftaran, tetapi perlu mengunggah surat rekomendasi izin belajar yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal terkait pada Kemendikbudristek. Oke, selanjutnya. Nah, ini sosialisasi ini cukup penting, Bang, di dalam perencanaan, termasuk yang tadi itu adalah sosialisasi mengenai PPDB. Nah, ini pelaksananya adalah Kementerian, BPMP, dan juga Balai Besar dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, kemudian juga Dinas Pendidikan dan Sekolah. Nah, ini contohnya yang dilakukan. Kalau kami ini adalah mendorong UPT untuk bisa membantu mensosialisasikan ini melalui Dinas Pendidikan. Gitu. Jadi kami kalau tugas kami di PDM, kalau ditanya apa tugas kami di tim KER 3 ini, tim KER 3 yang berada di salah satunya adalah di PDM 05 yaitu kemitraan, adalah mendorong bagaimana UPT yaitu Balai Besar dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan bisa membantu mengadvokasi Dinas Pendidikan untuk pelaksanaan program-program yang salah satunya adalah sosialisasi pelaksanaan PPDB. Nah, ini tentunya target dan isinya, serta juga media sosialisasi yang bisa dilakukan, ada yang juga melakukan kunjungan, dan juga lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, ini sosialisasi juga dilakukan secara online oleh Dinas Pendidikan atau sekolah, termasuk simulasi pendaftaran PPDB online, kemudian juga sosialisasi PPDB oleh kementerian atau balai besar dilaksanakan mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Desember pada tahun sebelumnya.
Jadi ini adalah siklus yang terus-menerus. Jadi harapannya adalah setelah ini selesai Agustus, nanti di bulan September Oktober setelah evaluasi itu masih terus dilakukan lagi sosialisasi untuk tahun penerima peserta didik baru 2025-2026, dan ini terus berlanjut secara terus-menerus gitu. Dan kemudian juga sosialisasi PPDB oleh Dinas Pendidikan dan Sekolah dilaksanakan mulai bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan bulan April pada tahun PPDB dilaksanakan. Oke. Nah, ini siklusnya lini masa yang sering saya sampaikan. Jadi ini adalah perencanaan dan persiapan itu dimulai dari bulan Desember, Januari, sampai di bulan Mei, kemudian pelaksanaan di bulan Juni, Juli, dan evaluasi dilakukan di bulan September, karena di bulan Agustus biasanya ada penyelesaian hasil dan Dapodik. Nanti di bulan Agustus akan penetapan jumlah atau cut off Dapodik lah biasanya kalau kita berapa rombelnya dan sebagainya. Nah ini kemudian siklus itu berlangsung lagi, dilakukan evaluasi September, Oktober, November, dan Desember, kembali dilakukan lagi sosialisasi lagi selanjutnya, dan ini terus-menerus gitu dilakukan secara terus-menerus, dan tentunya ini di bulan September, Oktober biasanya akan dilakukan perbaikan-perbaikan baik itu juknis dan sebagainya. Oke, selanjutnya ini refleksi ya pelaksanaan PPDB 2023, di mana beberapa Pemda di sebelumnya belum memiliki penetapan zonasi. Nah, ini untuk di pelaksanaan PP 2024 Pemda sudah melakukan penetapan zonasi. Kemudian juga Juknis, kalau tahun 2021 masih ada yang bertentangan dengan Permendikbud 2021. Nah, sekarang alhamdulillah tidak ditemukan lagi Juknis Pemda yang bertentangan. Kemudian juga untuk semua Pemda menyediakan aplikasi online. Nah, ini hampir 70% Pemda ini sekarang ini sudah melakukan, kecuali untuk beberapa daerah yang memang terbatas dengan jaringan dan sebagainya. Kemudian juga di tahun 2023 ini masih kurang sosialisasi, dan tentunya ini di tahun 2024 ini sudah mulai bagus peningkatan sosialisasi, sehingga relatif tidak terlalu banyak terjadi goncangan-goncangan atau isu-isu yang cukup merepotkan gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini kondisi sebaran regulasi sistem PPDB daerah, ini rata hampir 100%. Di bulan Mei itu sudah 100% Pemda memiliki regulasi dan sistem PPDB tahun 2024-2025. Oke, selanjutnya. Nah, ini kami sampaikan apa yang kami lakukan di pusat atau PDM 05 yang dibantu oleh UPT adalah bagaimana kami mendorong pemerintah daerah melalui UPT untuk meningkatkan kondisi pelaksanaan regulasi dan sistem PPDB. Ini bisa contoh misalkan di Papua Barat Daya, ini dari bulan Januari sampai bulan Mei itu masih 40%, dan gitu kami dorong terus dibantu oleh wali wilayah di UPT masing-masing. Akhirnya di bulan Juni, 11 Juni 100% regulasi dan sistem PPDB di daerah sudah bisa tercapai, dan ini rata-rata teman-teman UPT mendorong daerah untuk menyusun regulasi dan sistem PPDB, dan rata-rata ini hampir 100% kesiapan regulasi dan sistem PPDB di daerah terlaksana, jadi tercapai. Jadi kalau ingin bertanya kenapa, apa yang dilakukan oleh kami di tim KER 03, itu salah satunya adalah kami bagaimana mengadvokasi UPT yang ada di provinsi untuk mendorong pemerintah daerah
mengadvokasi lagi pemerintah daerah. Jadi karena kami tentunya hanya bisa sampai ke UPT, dan UPT nanti akan mendorong untuk ke daerahnya masing-masing. Oke, itu gambaran Mengingatkan sedikit Pak mengenai Janaka, waktu perkembangan. sudah hampir selesai. Oke, baik, sedikit lagi mungkin Mas Denny selanjutnya. Nah, ini gambaran satu contoh petunjuk teknis. Kalau walaupun PPDB di SLB tidak ada pengecualian, tetapi tentunya adalah petunjuk teknis penerimaan peserta didik. Contohnya ini adalah di NTB ada, yaitu SMA, SMK, dan SLB negeri. Selanjutnya Mas Denny, coba tolong. Nah, ini contohnya, ini persyaratan walaupun tidak ada pengecualian, SLB juga melakukan. Ada satu lagi hasil pemantauan kami adalah untuk inklusi rata-rata satuan pendidikan yang menerima siswa disabilitas itu ternyata sekolah-sekolahnya itu sendiri belum memiliki akses untuk anak-anak disabilitas. Bahkan satu contoh yang di SMA 4 Kendari itu tidak ada ketersediaan guru pendamping khusus. Jadi bahkan orang tuanya itu menyediakan guru pendamping khusus karena kebetulan memang anaknya itu istilahnya autis ya, ADHD itu ya. Nah, ini orang tua yang menyediakan pendamping khususnya. Nah, ini padahal menurut PPAYL itu sendiri mulai dari fasilitas sampai kurikulum sementara ini sebenarnya semua satuan pendidikan harus bisa menyediakan atau untuk akses kepada anak berkebutuhan khusus atau anak disabilitas. Dan ini mungkin salah satu temuan kami bagaimana ternyata rata-rata sosialisasi mengenai PPAYL terutama di sekolah-sekolah reguler masih belum terpenuhi, dan ini mungkin salah satu temuan yang mudah-mudahan nanti juga bagi kami di PPDB di PMPK supaya bisa mengakomodir ini semua, terutama untuk sosialisasinya. Baik, itu aja mungkin. Terima kasih apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. PMPK solutif, inisiatif, apresiatif, dan pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Janaka atas paparannya tadi. Teman-teman, kami harap untuk tidak meninggalkan room dulu karena kami ada kuis nanti. Kuis ini hadiahnya sangat fantastik sekali. Kebetulan kami disponsori oleh tata usaha. Saya menangkap beberapa hal penting yang sudah disampaikan oleh narasumber kita ya. Ternyata untuk mewujudkan Permendikbud nomor 1 tahun 2001 itu memang sangat butuh fokus yang bagus sekali ya, melalui strategi dan pendekatan. Perlu kami informasikan juga bahwa PDM 05 sudah melakukan langkah-langkah yang sangat strategis sekali, dari mulai mengidentifikasi permasalahan sampai memanggil seluruh PIC UPT untuk diberikan knowledge, kemudian ditransferkan knowledge ke seluruh warga UPT, dan kami juga terus bersosialisasi kepada pemerintah daerah agar penerimaan peserta didik kita di tahun-tahun berikutnya lebih baik, dan lebih baik lagi. Sekali lagi Pak Janaka, semoga apa yang sudah kita sampaikan atau Pak Janaka sampaikan di pagi hari ini dapat bermanfaat dan tambah pengetahuan untuk teman-teman yang lain, terutama untuk saya pribadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Janaka. Teman-teman, kita sekarang mau masuk ke kuis. Nah, kalau tadi kita disampaikan oleh Pak Janaka, tentunya kita pasti bisa menjawab kuis ini dengan baik. Ini hadiahnya sangat fantastik sekali ini teman-teman. Nanti akan ditayangkan kuis, teman-teman cukup mengetik jawabannya A, B, C, atau D. Nanti dari tim ketiga ada tim kurasi siapa yang mencat lebih dulu. Jadi siapkan kolom chatnya dan kami akan tayangkan pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama silahkan Mas Denny untuk dipertontonkan. Baik. Pertanyaan pertama, regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan PPDB. A. Permendikbudristek nomor 1 2001, B. Permendikbudristek nomor 46 tahun 2003,
C. Permendikbud nomor 11 tahun 2001, D. Permendikbud nomor 1 tahun 2001. Silahkan dijawab. Kami hitung sampai 10. 1, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, di kolom chat yang benar menjawab itu Pak Hasanuddin. Menjawab dengan jawaban D. Permendikbudristek nomor 1 tahun Permendikbud nomor 1 tahun 2001. Jadi Permendikbud ini bukan Permendikbudristek ya teman-teman. Permendikbud nomor 1 tahun 2001. Kebanyakan teman-teman menjawab Permendikbudristek nomor 1 tahun 2001. Yang benar itu Permendikbud nomor 1 tahun 2001. Oke, selamat buat Pak Hasanuddin. Kemudian pertanyaan kedua, Mas Denny, silahkan. Sebutkan asas yang terdapat dalam PPDB. Kalau tadi menyimak pasti di Permendikbud nomor 1 tahun 2001 itu paling awal sudah dipertontonkan ya. Objektif, transparan, dan integritas. Objektif, integritas, dan akuntabel. Objektif, transparan, dan akuntabel. Integritas, transparan, dan akuntabel. Silahkan. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lock ya jawabannya. Jawaban yang benar adalah tim ketiga Stera. Dia menjawab C. Objektif, transparan, dan akuntabel. Oke, selamat buat Mbak Stera. Kemudian nomor 3, Pak Denny. Baik, pertanyaan nomor 3, berapa jalur yang terdapat dalam mekanisme PPDB? 2, 3, 4, atau semuanya salah? Salah semua ini. Silahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pejanaka jawabannya? 4 dong. C. 4 jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan. Kemudian yang benar menjawab C, saya lihat dari atas, Pak Bahrun kayaknya ya. Tapi nanti tim kurasi kami akan ini, Pak. Saya udah kehilangan kayaknya. Nanti tim kurasi kami dari tim ketiga akan menentukan ya pemenangnya siapa. Baik, Bapak Ibu semua, itulah acara bestari kita di pagi hari ini dari tim ketiga yang membahas tuntas tadi tentang penerimaan peserta didik baru di tahun 2024. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Semoga menambah pengetahuan buat kita semua. Akhirul kata saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, buat Pak Direktur, buat para Widya Prada Ahli Utama, buat Pak Kasubag, dan buat teman-teman semua. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak bisa pantun. Terima kasih semuanya. Salam sehat semua, tetap semangat, solutif. Lupa. Inisiatif, apresiatif, pembelajar. Terima kasih tim Terima ketiga. kasih. Oke, sehat selalu semua. Izin live Pejanaka, saya mau langsung ke sekolah soalnya. Waduh, iya ini lagi pemantauan PPDB nih di Maluku Utara ya. Semoga Terima kasih. sehat-sehat Pak. Amin. Amin.